Pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda menikmati festival kuliner From Penang to Osaka yang digelar di Blok M Square, Jakarta Selatan. Menu seafood grill Penang, Japanese Wagyu, hingga sate baby octopus menggugah selera. Dan berikut liputan Aulina Iyasha. Halo pemirsa, ini udah masuk jam-jamnya makan siang ya. Saya mau mengajak Anda nih untuk melihat makanan-makanan yang berada di kawasan di sekitar Jakarta Selatan. Nih, di sini tuh temanya dari Penang to Osaka. Kalau gitu kita langsung aja ke dalam yuk. Aneka jajanan kuliner From Penang to Osaka memanjakan lidah pengunjung festival kuliner yang kembali digelar di Blok M Square, Jakarta Selatan. Mulai dari seafood grill Penang, Japanese Wagyu, hingga sate baby octopus dan takoyaki yang menggugah selera. Ini ada baby octopus, ada takoyaki king size, dan ada juga wagyu. Ini bisa dilihat, ada juga nasi goreng Thailand nih. Selain itu ada yang istimewa, hidangan penutup berbentuk sandal berisi keju mozzarella. Enak banget sih, karena aku jujur suka dim sama mentai sama mozzarella. Aku beli matcha, terus ada taco sushi juga, itu enak banget. Beberapa kali juga aku tuh memilih tema semua yang Asia di Blok M ini. Nah, kebetulan dengan tema-tema itu kita semuanya orang-orang sini bisa menerima dengan rasa, taste-nya. Nah, jangan lewatkan festival kuliner Penang to Osaka yang digelar hingga 4 Mei mendatang. Dari Jakarta, Aulina Iyasha, Muhammad Zul, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Tengah menggelar halal bihalal bersama dengan pengurus DPD Partai Perindo Kota Surakarta. Acara ini sekaligus memantapkan Partai Perindo Jawa Tengah dengan menargetkan 5 kursi di Senayan pada pemilu 2029. Untuk meraih pencapaian tersebut, DPW dan DPD Partai Perindo Surakarta menggelar halal bihalal sekaligus rapat koordinasi bersama dengan jajaran pengurus serta para kader. PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Andi Azwan, menargetkan setiap daerah pemilihan meraih kursi di parlemen. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengatakan pihaknya akan terus menjalin hubungan baik dan juga bersinergi dengan Partai Perindo, serta berkomitmen mengentaskan kemiskinan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, namun karena mobil mewah milik pribadinya kedapatan nunggak pajak hingga 42 juta rupiah. Mulyadi menjadi sorotan publik. Kali ini, gara-gara mobil mewahnya yang kedapatan nunggak pajak puluhan juta rupiah. Mobil mewah Lexus LX 600 berplat nomor B2600 SME keluaran tahun 2022 ternyata nunggak pajak sebesar 42 juta rupiah. Ramai jadi sorotan, orang nomor 1 di Jawa Barat ini menjelaskan, mobil Lexus senilai 1,9 miliar rupiah miliknya itu masih cicilan dan atas nama orang lain. Proses mutasi masih berlangsung oleh pihak leasing. Karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar, cuman mutasinya belum bisa dilakukan. Mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan. Dalam LHKPN terbaru, Deddy Mulyadi mencatatkan memiliki 7 kendaraan, 3 diantaranya mobil mewah. Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Kita ke kasus narkoba yang menjerat aktor Fachri Albar. Dari hasil tes urin, Fachri dipastikan positif narkoba. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan barang bukti narkoba di bawah kasur. Petugas menemukan barang bukti narkoba saat menggeledah rumah aktor Fachri Albar waktu penangkapan. Fachri yang sudah tak berkutik juga menunjukkan tempat ia menyembunyikan narkoba di bawah kasur.
Usai pemeriksaan, Fahri menjalani tes kesehatan dan tes urin di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Hasilnya Fahri dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Ini gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Petugas pun masih memburu pelaku utama pemasok barang haram pada Fahri Albar ini. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Kalau Fahri Albar menyembunyikan narkoba di bawah kasur, sementara Hakim Ali Muhtarom, tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO, didapati menyembunyikan uang 5,5 miliar rupiah di kolong tempat tidur rumahnya di Jepara, Jawa Tengah. Padahal selama ini Ali Muhtarom mencitrakan dirinya sebagai sosok hakim yang sederhana. Coba saya buka dulu ya Pak ya. Uang tunai ditemukan penyidik Kejaksaan Agung tersimpan dalam koper di rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah saat penggeledahan pekan lalu. Koper disembunyikan dalam karung di kolong tempat tidur. Saat dibuka, uang tunai terbungkus plastik. Tumpukan uang 3.600 lembar atau 36 blok dolar Amerika Serikat senilai 5,5 miliar rupiah. Belum sih, ini dolar masih bentuk dolar. Masih di dolar apa? Singapura? Masih di plastik, Pak. Masih. Coba saya buka dulu ya Pak ya, ini Saat awal digeledah, penyidik belum menemukan uang tersebut. Namun penyidik di lokasi menelpon penyidik di Kejaksaan Agung untuk mengkonfirmasi dengan tersangka Ali Muhtarom yang sedang diperiksa. Saudara AM diperiksa di sini, ya, berkomunikasi dengan keluarga di sana, akhirnya itu ditunjukkan, dibuka, diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur lah ya. Ali Muhtarom menjadi salah satu hakim yang menjadi tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Selain uang tunai, dalam rilis Kejaksaan Agung pekan lalu juga disita barang bukti mobil SUV dari rumah Ali Muhtarom di Jepara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, surutnya perairan Laut Utara Tangerang membuat pagar laut terlihat berantakan. Ribuan batang bambu berserakan mengganggu aktivitas nelayan. Dibantu warga, petugas merapikan batang bambu yang berserakan di perairan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Surutnya air laut membuat pagar laut yang tertancap terlihat. Air laut yang surut juga membuat aktivitas nelayan terganggu karena di sekitaran perairan hanya menyisakan lumpur. Perahu Bapak kena rusak karena bambu-bambu? Karena kemarin pada nelayan ada yang dobol kena bambu perahunya. Nelayan meminta pemerintah agar segera menata pagar laut dan merapikan kembali kawasan perairan seperti sedia kala. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lengah. Predator anak kerap ditemukan di lingkungan tempat tinggal hingga sekolah. Di Jakarta Pusat, pria paruh baya mencabuli anak tetangganya. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, pria menyamar menjadi pengurus ponpes dan mencabuli puluhan santri. Ratusan warga menggeruduk seorang pria paruh baya yang tega mencabuli bocah perempuan 8 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga geram dan nyaris menghakimi pelaku yang digiring ke pos keamanan RW. Pelaku merupakan seorang pemulung mencabuli korban di sebuah gang sempit di dekat rumah dengan iming-iming imbalan Rp5.000. Orang tua baru mengetahui setelah anaknya mengeluh sakit pada alat vital. Ketahuannya anaknya itu melaporkan mengadu kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kapan kejadiannya, Pak? Menjelang sholat maghrib. Predator anak tak hanya kerap ditemukan di sekitar tempat tinggal, tapi juga di lingkup pendidikan. Di Salatiga, Jawa Tengah, pelaku pencabulan menculik korban anak-anak lalu dititipkan ke pondok pesantren. Pelaku melamar sebagai pengasuh pondok pesantren dengan bekal surat santri palsu. Saat bekerja di Pompres itulah pelaku mencabuli korban. Sebelum di Salatiga, sudah ada korban juga di Jawa Timur. Kita lihat memang modusnya dari satu tempat ke tempat lain. Dari Jakarta dan Salatiga, Tim Liputan iNews melaporkan.